Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran sosiologi. Kita bertemu lagi masih dengan kelas 11, hanya dengan materi baru. Kalau sebelumnya kita membahas sudah mempelajari kelompok sosial, sekarang kita bahas materi baru, yaitu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Jangan lupa terlebih dahulu berdoa dan juga mengisi absen, ya. Nah, permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang namanya manusia hidup itu pasti beserta masalahnya. Dan masalah bukan hanya milik kita, bukan hanya ada di negara kita, dimanapun, di negara manapun, di seantero dunia ini pasti ada masalah. Dan masalah itu beraneka ragam, bermacam-macam. Dan bukan hanya terjadi pada saat ini, sejak zaman dahulu pun masalah itu sudah ada. Yang namanya masalah sosial itu sudah lekat dengan kehidupan masyarakat. Lalu sebetulnya apa sih masalah sosial itu? Masalah sosial. Nah, masalah itu mengacu pada suatu keadaan, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, tentu saja bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, juga dianggap tidak benar dan juga sulit untuk dipecahkan. Itu masalah, ya. Lalu sosial apa? Sosial itu mengacu pada masyarakat itu sendiri. Sosial itu kalau kita berbicara sosial ya mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Lalu pengertian atau definisi dari permasalahan sosial itu sendiri apa? Banyak sekali sebetulnya, ya, pengertian dari para ahli. Jadi di sini saya akan menyimpulkan secara umum saja bahwa permasalahan sosial itu sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Nah, di sini dari definisi atau pengertian masalah sosial itu sendiri ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam masyarakat. Ya. Lalu mengacu pada suatu kondisi yang harus dievaluasi. Ya. Karena ada yang salah itu tadi. Kemudian yang kedua, ya. Masalah sosial itu adalah kondisi sulit yang mempengaruhi, ya, tidak hanya satu orang tetapi sejumlah besar masyarakat. Lalu yang ketiga, definisi masalah sosial, ya, mengandung optimisme, keinginan untuk diubah. Ya, jadi ada optimisme bahwa walaupun kondisi sulit, ya, bahwa ada sesuatu yang salah, kondisi sulit dan berpengaruh pada kehidupan banyak orang, tapi ada optimisme untuk diubah. Dan yang keempat, ya, masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah. Selain optimis dan itu harus diubah. Jadi ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam pengertian masalah sosial. Lalu selanjutnya kita bahas faktor penyebab masalah sosial itu apa sih sebetulnya? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi di sini yang menjadi penyebab masalah sosial. Yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat dari faktor ekonomi itu adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan itu merupakan faktor penyebab faktor penyebab masalah sosial dalam bidang ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan masalah sosial ini adalah kemiskinan, dan kemiskinan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nanti kita akan bahas sendiri tentang macam atau bermacam-macam, kan ada macam-macam kelompok masalah sosial, ya. Di antaranya adalah kemiskinan. Akan dibahas kemiskinan itu sendiri nanti pada pertemuan berikutnya. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah faktor biologis. Nah, di dalam faktor biologis di sini terdapat persoalan yang harus dipecahkan atau dicari solusinya, seperti masalah endemis atau penyakit menular. Saat ini nih, sesuai sekali dengan kondisi kita saat ini, ya, yang menyebabkan kita harus belajar di rumah berbulan-bulan gitu, ya. Ini karena ada endemis penyakit yang yaitu
corona ya, COVID-19, dan ini sedang tentu saja harus dipecahkan dan dicari solusinya karena ini terjadi di seluruh dunia. Semua negara mengalami ini gitu ya, dan kita semua bekerja keras bagaimana caranya untuk mengatasi endemis penyakit ini gitu ya, dengan protokol COVID-19, misalnya menggunakan masker, menghindari keramaian gitu ya, sehingga sekolah pun kan kita belajar di rumah gitu. Ini masalah sosial yang sangat besar nih saat ini tahun 2020 nih ya, COVID-19. Lalu faktor psikologis. Psikologis di sini yang berasal dari dalam seorang, misalnya seperti depresi, stres, gangguan jiwa, dan ini disebabkan karena faktor ekonomi. Bisa tidak faktor psikologis disebabkan karena ekonomi? Kemiskinan jadi depresi, jadi stres. Atau bisa juga dari faktor biologis karena sakit terus-menerus misalnya. Yang tidak sembuh, ada tuh orang yang karena sakit tidak sembuh putus asa kemudian depresi, stres, gangguan jiwa sampai kemudian bunuh diri, kan ada yang seperti itu. Atau misalnya sekarang nih lagi COVID-19, karena harus stay at home lalu kemudian tidak bekerja, atau misalnya banyak tuh yang di PHK, perusahaan gulung tikar, akhirnya jadi stres gitu ya, depresi. Jadi faktor-faktor tadi itu saling berhubungan, saling mempengaruhi. Nah, yang keempat yaitu faktor sosial dan kebudayaan di sini, seperti kriminalitas, kenakalan remaja, konflik ras dan agama, konflik suku bangsa, perceraian, ya. Ini merupakan faktor yang bersumber dari sosial dan kebudayaan. Lebih lengkapnya nanti akan dibahas dalam macam-macam masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti yang sering saya sampaikan, kalian cari lagi materi, belajar lebih dalam lagi, karena saya hanya mengulas sedikit. Belajar kalian lebih dalam lagi dari buku, pinjam di perpustakaan, bisa browsing, cari di internet, di YouTube, gitu ya. Silakan. Barangkali itu saja yang akan Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.